masukkan ke dalam diri saya sendiri juga. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada salah kata. Mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah prakteknya sedang ikhtiar berjalan sedikit demi sedikit ya Bu Santi. Ya baik, terima kasih Bu Santi untuk berbagi materi minggu lalunya. Baik, saya persilahkan kepada Bu Dewi ya. Kita persilahkan ke Bu Dewi untuk menemani teman-teman di sini. Mangga Bu Dewi, sudah hadirkah? Karena saya tidak bisa melihat layar dulu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Makasih Teh Yani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat yang semangat atau ibu-ibu? Senyum dong, senyum. Ya, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat sadayana Daramang kumaha? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Semangat banget. Ya, Ibu yang udah semangat silakan meninggalkan Zoom meeting karena sudah semangat ya. Terima kasih. Ya, jadi yang hadir di sini buat yang tidak semangat saja. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya teman-teman solihah, insya Allah di sini teman surga saya semua ya. Insya Allah kita calon penghuni surga. Insya Allah ya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sedang simulasi. Simulasi apa ya? Simulasi duduk di taman surga. Ya, majelis-majelis ilmu itu adalah taman surga. Jadi harusnya yang namanya ke taman rekreasi itu ditunggu-tunggu ya, dinanti-nanti. Jadi kalau pengen rekreasi di tamannya surga, harusnya kajian-kajian seperti ini memang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Bahkan dijadikan fokus ya, oleh kita bahwa waktu hidup kita adalah untuk ilmu, mencari ilmu dan memberikan ilmu. Karena di sini ada taman surga itu. Nah, insya Allah kita ingin ya nanti suatu ketika pada waktunya, pada saatnya betulan duduk di taman surga bersama-sama. Nanti kita bikin majelis lagi di sana ya. Karena digambarkan dalam surga itu nanti kita banyak membuat majelis. Bukan majelis ilmu, bukan ya. Tapi ya kumpul-kumpul ya. Bukan silaturahmi lagi apa mungkin bahasanya di sana. Ya bersenang-senang dan bersama-sama. Insyaallah. Teman-teman hari ini alhamdulillah kita masih membahas tentang, sebetulnya teman-teman baru gabung ya, dan saya juga sambil refresh teman-teman yang lain yang sudah ikut kajian ini sepanjang ada kajian ini ya, sejak ada kajian ini, insya Allah. Tentang bagaimana caranya bersabar. Karena kenapa kita perlu bersabar? Karena kita ingin menjadi kekasihnya Allah. Nah, insya Allah salah satu poin untuk bisa bersabar itu adalah ketika memang kita paham terkait masalahnya dan paham apa yang harus kita lakukan dengan masalah kita. Karena kalau nggak paham, itu yang bikin stres ya. Nggak bisa baca pesan, ya, nggak tahu pesannya apa, cara jawabnya gimana, akhirnya kan serabutan. Serabutan, bukannya solusi yang ada, bukannya menyelesaikan masalah yang ada, tapi membawa masalah lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Akhirnya makin tertekan. Ya, akhirnya sulit untuk bersabar dan sulit untuk menjadi kekasihnya Allah. Nah, karena sabar ini gampang-gampang susah. Tergantung sih teman-teman itu pertama mau melihat kesabaran itu dari sisi yang mana. Ya. Contohnya kayak gini. Kalau mau dikatakan sabar itu mudah sebetulnya. Mudah. Ketika apa? Coba teman-teman tolong dijawab ya. Saya mau ngasih gambaran nih, kasih contoh. Misalnya kita banyak memperhatikan ya di luar sana orang yang bahkan mungkin tidak pernah belajar agama bisa loh mereka bersabar. Misalnya pemain bola, permainan bola itu berapa menit ya? 90 menit bukan ya?
sekali ini kurang lebih 90 menit. Ya, 40 menit. Mereka itu terus berlari, mengejar-ngejar bola. Tapi begitu udah dekat bolanya, bukannya ditangkap, ditendang lagi, dikejar lagi gitu kan ya. Nah, harusnya kejar-kejar bola tangkap gitu ya, peluk aja bolanya. Capek kalau kata saya itu lari-lari. Tapi kenapa mereka itu bisa bersabar untuk berlari selama 90 menit? Udah deket bolanya malah tendang lagi, kejar lagi. Terus seperti itu kan permainannya begitu. Nah, kira-kira kenapa mereka bisa bersabar untuk berlari terus? Padahal kalau buat saya berlari itu capek gitu ya. Capek. Mending olahraga yang lain aja, yang menyenangkan, bisa ngurusin badan gitu ya. Ibu-ibu bisa gitu ya, atau nggak perlu olahraga. Itu pertama, main bola. Ya, atau misalnya kita mendapati ya, ada orang begitu bersabar ya, misalnya dalam hal kejahatan. Kejahatan misalnya mencuri. Sabar nggak pencuri itu misalnya pas mau mencuri ke suatu rumah udah nongkrong, udah kayaknya rumah ini nih besok gitu ya. Nah begitu mau masuk ke rumah itu, yang di dalam rumah belum tidur. Dia sabar nggak nungguin yang di dalam rumah sampai tertidur? Oh ibu-ibu tahu sih pengalaman atau gimana? Ya, nah itu kasus yang kedua. Kasus ketiga misalnya, ada orang sabar banget misalnya PSK. Sabar nggak? Dingin-dingin malam hari, mungkin banyak nyamuk, dingin, bajunya terbuka, berdiri pinggir jalan. Sabar banget nggak dia? Kalau kita coba malam-malam aja, apalagi sekarang musim hujan, ya Allah mendingan dia harudung gitu ya, mending pakai selimut, bobo cantik gitu kan. Nah itu kenapa PSK itu bisa sabar banget itu. Bahkan mungkin dia bisa nongkrong berdiri itu, walau alam ya, bisa semalaman malah nggak dapat, tapi besok diulang lagi, dicoba lagi. Kayak pencuri tadi. Mungkin kan nanti ketika dia laporan ke bosnya, bos gagal nih malam ini, ternyata semalaman dia bergadang gitu ya, punya rumah. Mungkin bosnya bilang apa? Ya udah sabar, besok coba lagi gitu ya. Nah, coba teman-teman. Kira-kira yang membuat mereka bersabar itu apa? Punya tujuan. Tujuan mengerti kondisi. Terus? Terlatih juga mungkin. Ada lagi? Karena pengen hasil. Ada lagi? Menerima kondisinya. Menerima kondisi. Coba kalau kita sama anak, sabar nggak? Kayak gitu nggak? Udah besok coba lagi gitu ya. Besok coba lagi. Ya tadi silakan ya teman-teman menelaah sendiri. Tapi betul jawaban teman-teman barusan itu ya. Cuma kalau pendapat saya pribadi ya, dari semua yang barusan teman-teman sampaikan, ada lagi sebetulnya yang membuat dia itu menjadi alasan besarnya, alasan yang sangat kuat sehingga dia bisa bersabar. Menurut saya setidaknya ada dua hal. Nah, iya. Dia membutuhkan dan mencintai itu. Ya, kayak pemain bola butuh, ya mungkin butuh sebagai pekerjaan atau butuh sebagai eksistensi diri. Kalau menang kan ya dapat uang, ya dapat ketenaran gitu. Yang kedua ya mencintai hal itu. Mencintai hal itu. PSK juga begitu kan. Walaupun mungkin ada yang kepaksa, setidaknya kalau nggak satu atau dua alasan itu yang bisa membuat seseorang itu bisa bersabar. Membutuhkan dan mencintai hal itu. Saya juga pernah ya kalau ngasih kajian subuh ini menjelaskan tentang seperti misalnya ada tuh yang jualan sejak pagi yang sangat konsisten sampai 3 turunan 4 turunan gitu ya, jualan sarapan pagi nggak pernah ketinggalan. Kalau ketinggalan kayaknya nyesalnya banget ya Allah ya. Biasanya yang ramai itu subuh ya, habis subuh banget misalnya pembeli itu, saya kesiangan, nyesalnya kayak apa itu ya gitu. Kesiangan ternyata baru matang jam 7. Kebayang ya udah berapa pelanggan tuh yang nggak membeli. Yang karena mungkin berangkatnya apalagi kalau dekat pasar ya, udah pada kemana tuh yang belanja di pasar itu. Karena dia merasa membutuhkan hal itu, bisa konsisten, bisa istiqomah. Nah, termasuk berarti kan kita kalau menghadapi masalah coba cari alasan gimana supaya kita bisa sabar itu, bahwa saya itu membutuhkan untuk bersabar dalam hal ini. Cari kebutuhan kita apa dalam hal ini. Misalnya ya untuk mendidik anak. Butuh bersabar, kenapa?
selain agar anak itu solih gitu ya, misalnya ya supaya anaknya masuk surga gitu ya, selamat dari api neraka, kita juga butuh anak ini. Kenapa? Untuk jadi syafaat ya. Karena bisa jadi amal kita itu tidak bisa mengantarkan kita ke surga, tapi insya Allah anak itu bisa menarik kita, sehingga bersabar di situ. Atau lakukan karena cinta. Ya. Tapi saran saya bukan karena mencintai yang di hadapan kita tadi, misalnya ya, tadi mencintai bolanya, mencintai anaknya, ya. Bukan mencintai bola, mencintai permainan bolanya ya, kemudian mencintai anaknya. Jangan semata-mata karena itu gitu ya. Boleh kan mencintai itu, boleh ya, selama itu tidak haram ya. Tapi jangan sampai kecintaannya itu melebihi kepada kecintaan kepada Allah. Jadi saran saya akan lebih baik ketika melakukan hal itu karena kecintaan kita kepada Allah. Karena kalau semata-mata kecintaan kepada permainan bola, bisa jadi suatu saat berhenti tuh mencintai pemain bolanya. Udah dia nggak mau ikhtiar lagi kan untuk lari-lari ngejar bola. Atau bisa jadi berhenti tuh mencintai anak karena anaknya mungkin durhaka gitu ya. Ya udah dia berhenti mendidik atau ngeselin capek. Nah tapi kalau karena mencintai Allah sepanjang kita beriman, ya insya Allah itu akan terus ada kesabarannya. Itu mungkin refresh bagi teman-teman yang sudah pernah ikut kajian subuh sebelumnya, dan mungkin tambahan ya bagi teman-teman baru gabung. Jadi silakan teman-teman, karena materi kajian subuh ini selalu terhubung antara satu materi dengan materi lainnya, silakan disimak video-video sebelumnya ya, bagi yang baru bergabung. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Di minggu kemarin masih ada hutang pertanyaan. Apa Tayani, boleh dibacain Tayani? Mau dibacain? Iya tuh. Mau banget apa mau aja? Pengen banget. Ayo. Wanipiro. Rawani lah. Ya wis lah, kalau rawani tak bacae. Udah ya. Jadi mendok gitu. Di sini pertanyaan pertama ya Bu Dewi. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ada yang membedakan maksimal dengan optimal, tapi saya lupa penjelasannya. Seingat saya, kalau beramal harus optimal. Bagaimana menurut Ustazah Dewi? Ya, ini pertanyaan bagus ya, bikin saya mikir. Karena sebelumnya belum pernah memikirkan ini gitu. Dan akhirnya saya buka-buka kamus. Ya, makasih ini mendorong saya untuk belajar. Nah, teman-teman, jadi maksimal dan optimal. Kalau maksimal itu kan ada minimal, ada maksimal. Ada minimal, ada maksimal. Kalau misalnya maksimal itu 100%, berarti kan ada tidak maksimal itu berarti kan 0,1% saja kurang, berarti itu tidak maksimal. Ya. Nah, 99,99% itu belum maksimal. Nah, jadi kalau maksimal itu memang batasan capaian. Nah, tapi kalau optimal itu lebih ke apa? Optimal itu lebih ke mengerahkan sumber daya yang kita miliki. Jadi saya jadi ketambahan konsepnya nih dalam berikhtiar ya atas pertanyaan ini. Nah, ini cara Allah memberikan taufik ya. Hidayah itu seperti itu. Kadang lewat pertanyaan orang lain. Nah, ini makasih untuk yang bertanya ya. Jadi tambahannya teman-teman bagus ya. Ikhtiar itu tidak hanya maksimal tapi optimal. Tapi tetap ditakar ya kemaksimalannya itu. Kadang kan seperti yang saya contohin kemarin, bukan kadang ya. Saya melepaskan tisu. Ya. Nah, ditakar dulu. Yang penting ditakar dulu. Nah, setelah ditakar, maksimalkan dalam takaran itu. Ya, kalau misalnya cukup ikhtiar 1%, kita maksimalkan dan optimalkan. Nah, berarti dan optimalkan di dalam takaran 1%. Nakar dulu ya, jangan lupa nakar dulu. Jadi nggak perlu ikhtiar maksimal, tapi tidak ditakar. Akhirnya apa yang efeknya itu bisa jadi yang kalau tadi barang ya, saya mencontohkan ini kan barang ya, barang dilepas, ya cukup dilepas. Kalau misalnya karena kita dibanting ya kita terlalu menghembur-hemburkan tenaga. Padahal bisa jadi tenaga kita itu masih dibutuhkan untuk hal lain. Makanya takar dulu ikhtiarnya, baru di situ maksimalkan dan optimalkan. Ya, jadi optimal itu mengerahkan sumber daya yang kita punya. Ya kita mungkin punya HP, punya apa ya untuk membantu
kesuksesan ikhtiar kita. Tapi yang jelas garis bawahnya teman-teman ya, sejak awal settingan hati. Diingat terus, settingan hatinya adalah bergantung total kepada Allah. Ini di poin awal-awal dulu ya. Bergantung total kepada Allah dulu. Ya. Bukan kepada ikhtiarnya. Ya, bergantung total kepada Allah bahwa saya cuma butuh Allah saja. Ikhtiar itu adalah kita jalankan karena perintah Allah. Perintah Allah untuk melakukan ikhtiar. Ikhtiar bumi ya dalam hal ini. Itu perintah Allah. Sehingga memang tidak cukup, tidak boleh ya. Tidak boleh kita duduk-duduk manis aja hanya cukup yakin. Ya yakinlah Allah akan nolong, tapi duduk manis. Nah, Allah tidak menyukai hal itu. Harus berikhtiar. Nah, jadi teman-teman, kemarin kan saya juga ini ya, saya mau bahas tentang dalilnya dulu ya, dalil-dalil kewajiban ikhtiar, tafsir itu, atau mau meneruskan dulu tentang penghalang ikhtiar. Masya Allah, yang saya dapatkan, saya hari ini teman-teman cenderung melanjutkan dulu ya terkait apa sih penghalang dari ikhtiar, kesuksesan ikhtiar kita. Ini saya akan share. Jadi nanti insya Allah minggu depan ya kita akan mengkaji satu surat. Ya, yang satu surat ini adalah motivasi banget. Surat ini yang dulu memotivasi Rasulullah ketika Rasulullah merasa ada di titik rendah, di titik rendah itu ya, sepertinya hidupnya gelap gitu ya. Suami kakeknya meninggal, istrinya meninggal. Nah, surat apa yang membuat beliau air termotivasi? Insya Allah minggu depan saya akan share. Nah, minggu ini teman-teman saya akan seperti janji saya minggu kemarin ya, sebentar. Share screen dulu. Share screen itu di pertanyaannya udah ya, Tani? Itu doang? Masih banyak sebetulnya. Nah, saya kembalikan ke Bu Dewi. Kita mau bahas apa? Ya udah pertanyaan dulu deh, karena kemarin janji juga. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa landasan membaca surat Al-Waqiah setiap pagi? Saya juga pernah mendengar setiap selesai sholat zuhur baca surat Ar-Rahman, selesai sholat asar baca surat As-Sajdah, selesai sholat maghrib baca surat Yasin, dan selesai sholat isya baca surat Al-Mulk. Ini dari teman kita di Facebook dari Bu Nana dari Riau. Ya, alhamdulillah. Ini pertanyaan juga bagus sekali ya. Yang perlu teman-teman pahami adalah terkait masalah ibadah. Tadi yang ditanya itu masalah ibadah, kan kita membaca Quran itu ibadah. Sholat itu ibadah. Nah, ketetapan dalam hal ibadah teman-teman, yang wajib kita pahami adalah yang menjadi dasar dalam beribadah, bahwa ibadah itu adalah haknya Allah. Haknya Allah. Allah itu mau diibadahi seperti apa, itu semata-mata haknya Allah. Jadi cuma Allah yang berhak menentukan cara ibadahnya seperti apa. Tidak ada satu manusia pun yang berhak menentukan itu. Sehingga ada istilah dalam syariat itu namanya bid'ah ya, sering dengar bid'ah ya. Nah, bid'ah itu adalah teman-teman menambah atau mengurangi masalah ibadah. Ya. Di dalam masalah ibadah. Tidak boleh gitu ya. Aku mah apaan sih sholat cuma 4 rakaat, 20 rakaat gak kuat zuhurnya gitu misalnya. Itu nggak boleh, itu haram ya. Saking cintanya sama Allah gitu, aku mah 20 rakaat aja nggak boleh itu. Karena Allah menyukainya zuhur itu 4. Apa bacaannya? Ya itu yang sekarang kita yang sejak awal dulu kita pelajari tentang bacaan sholat, gerakannya, itulah yang Allah sukai. Itu tidak boleh tambah, tidak boleh dikurang. Nah, termasuk ya Allah menyukai, misalnya yang jadi pertanyaan itu bagaimana membaca Quran. Nah, ternyata Allah juga menyukai gitu ya. Menyukai, ada dalam Al-Quran itu banyak sekali surat-surat. Nah, masing-masing banyak ya, ada fadilah-fadilahnya dari surat-surat itu, walaupun kita tidak boleh semata-mata membaca Quran itu karena fadilahnya. Kita sudah bahas ya, niatnya. Menjalankan perintah Allah. Kenapa saya membaca Al-Waqiah ini? Karena Allah yang memerintahkan. Kalau kamu ingin kaya, ya, baca surat ini. Cuma nanti teman-teman definisi kayanya itu apa? Ini sebetulnya tentang Al-Waqiah banyak sekali riwayat hadisnya. Ya.
saya satu aja ini di sini yang saya sebutkan ya, yaitu hadis riwayat Ibnu Adi. Di sini di Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah surat Al-Waqiah kepada istri-istrimu, karena sesungguhnya ia adalah surat kekayaan. Jadi, nah ini teman-teman yang garis bawah itu ternyata bukan cuma membaca, tapi apa? Ajarkan. Karena seperti yang saya sampaikan di minggu kemarin, bahwa di dalam surat Al-Waqiah itu kalau kita mengajarkan, kita memahami betul tafsirnya, maka harusnya manusia setelah membacanya langsung terdorong untuk berikhtiar dengan benar, maksimal dan optimal. Ya. Harusnya begitu. Jadi bukan cuma menghatamkan, memperbanyak sehari itu 5 hatam Al-Waqiah misalnya, atau 10 kali saking pengennya cepet kaya gitu ya. Nah, ada yang perlu digaris bawahi lagi adalah makna kaya itu sendiri. Kaya itu bukan berarti banyak uang. Itu karena definisi kaya kapitalisme ya. Ide apa? Dalam kapitalisme kaya itu banyak uang, banyak harta. Tapi yang namanya kaya itu bisa jadi adalah mentalnya. Ya. Mentalnya mental kaya. Dia mungkin keuangan, rezeki apa namanya, rumah juga sangat sederhana atau mungkin masih ngontrak ya. Kontraknya juga tipe SS apa RSSSS gitu ya. Sangat sempit sekali, sederhana, sempit sekali gitu ya. Pokoknya rumahnya terjangkau banget, ya. Ke dapur terjangkau, ya fasilitasnya terjangkau, ke toilet terjangkau, ya, ke halaman, ke ruang tamu terjangkau saking deketnya gitu, ya di situ-situ juga. Gitu. Tapi hatinya ringan, tetap bahagia gitu. Itu mental kaya itu kan begitu, di hati sebetulnya, lebih ke hati ya. Karena ada orang yang harta berlimpah tapi merasa tidak cukup terus. Mental kaya itu ada merasa cukup dalam kondisi apapun dan tetap bersyukur. Nah itu teman-teman ya tentang pertanyaan ini. Nah adapun tadi ya bacaan-bacaan di surat ketika sholat apa ya, membaca surat apa. Saya memang pernah membaca juga, cuma belum mendetili ya apakah itu hanya ada hadisnya ataukah itu pendapat para ulama. Belum mendetili. Mohon maaf, jadi ya itulah keterbatasan ilmu saya. Jadi kita fokus saja ke pertanyaannya tentang Al-Waqiah ya. Nah itu Teh Yani, mungkin ada lagi pertanyaannya, masih berapa? Masih ada 3 kalau nggak salah ya. Banyak juga ya? Nanti nggak bahas ini dong. Satu lagi aja dulu. Oke. Atau gimana ya? Coba lihat dulu gimana pertanyaannya. Saya pilih aja ya Bu Dewi ya. Nih di sini tentang pesan cinta. Ustazah, bila dari pesan cintanya ternyata kesalahan pada diri, ada kesalahan dengan orang lain. Karena kurang ilmu dan akhlaknya diri ini. Sedang saat ini sudah putus kontak. Apa yang dapat dilakukan Ustazah kalau begitu? Jazakillah khairan. Oh iya. Nah, ini Surabaya. Jawabannya akan saya bahas hari ini. Nah, berarti udah. Atau 2 lagi gimana? Urgent nggak? 2 pertanyaan lagi? Yang satu lagi sih. Apa? Terkait dibacain aja ya. Kerabat saya memiliki suami yang sering dijadikan tempat curhat sama orang-orang di sekitarnya, termasuk yang lawan jenis. Belakangan kedekatan dengan yang dicurcol itu menurut saya tidak sesuai hukum pergaulan dalam Islam. Awalnya istrinya nggak nyaman dengan kondisi tersebut, namun belakangan dia bilang sudah bisa menerima dengan berusaha berpikir positif terhadap suaminya. Pertanyaannya, apakah sikap positif seperti itu dibenarkan, mengingat dia melihat sendiri kemaksiatan yang dilakukan oleh suaminya? Iya. Gimana dong? Ya, jawaban singkatnya ya tidak dibenarkan bersikap positif begitu. Jawaban singkatnya itu. Intinya curhatnya bukan pada tempatnya. Curhatnya ya memang disarankan ya teman-teman, sangat disarankan kalau curhat itu ke satu jenis ya. Bagi kalau masalah pribadi, karena kalau lawan jenis itu kalaupun memang urgent itu harus didampingi oleh apa namanya? Mahram. Ya, harus didampingi. Dan jangan terlalu mendalam, akhirnya curhatnya terus aja ya. Sehari itu kayak lebih dari minum obat, WA-an aja. Nah, itu. Karena setan itu dan pasukannya tidak pernah diam
untuk menggoda kita. Ya, intinya begitu. Itu tetap jadi sikap positifnya itu saya juga kurang tahu ini positif bagaimana ya. Atau kalau memang itu mereka pengen menikah, ya kalau memang istrinya ridho, ya udah dipercepat aja segera menikah. Atau memang suaminya tidak sanggup, ya kan tugas kita mengingatkan aja, mengingatkan suami. Atau kalau tidak bisa juga meminta tolong kepada pihak lain ya, yang mungkin dipercaya sama suami. Tapi settingan hati ingat, ya, bahwa kita cuma butuh Allah saja, ikhtiar itu nah perintah Allah. Jadi kalau butuh, pasti sebelum menasehati, sebelum berikhtiar, kita akan minta ditemanin dulu sama Allah. Tunjuki lisan ini ya Allah untuk bisa menasehati suami. Engkau maha tahu apa yang suami, yang bikin kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa menampar suami saya itu apa ya Allah. Tolong tunjuki lisan ini untuk membicarakan apa. Seterusnya. Yang penting settingan hati dulu. Ya, insya Allah kalau settingan hati udah benar, bergantung kepada Allah, cara berikhtiar pun akan Allah ilhamkan, akan Allah mudahkan. Sesuai dengan kebutuhan kita. Insya Allah seperti itu. Itu ya. Nah, kita akan bahas pertanyaan yang tadi, karena materinya itu insya Allah hari ini. Nah, teman-teman, ini ya pembahasan kita di kajian sebelumnya. Sudah terlihat screen-nya ya? Sudah ya? Nah, di pembahasan ini yang sudah kita pahami semua ya. Nah, teman-teman dalam ikhtiar, saya ingin ada tambahan sedikit dalam ikhtiar ya. Di niat. Di niat dan di kondisi hati. Ya, niat juga sebenarnya kondisi hati ya, tapi kalau niat memang saya pisahkan dengan kondisi hati karena harus di awal. Nah, ini adalah kondisi hati yang lain yang menyusul ketika niat sudah benar. Teman-teman terkait dengan keyakinan ya. Meluruskan niat ya karena mencari ridho Allah. Oh, maaf ini Allahnya kurang huruf L1 ya. Nah, dan yakin. Saya ingin berbagi cerita tentang ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Sepertinya ada videonya, cuma ini videonya kayaknya ada di harddisk. Di harddisk ya. Oh, ya. Jadi tentang Nabi Musa. Teman-teman kalau kita lihat Nabi Musa, kisahnya, ya, nggak lihat sih, kita membaca kisah beliau. Ya. Kisah beliau itu dulu awal beliau mendapatkan wahyu dari Allah untuk diutus oleh Allah ya untuk menjadi nabi. Gitu. Dari itu awalnya kan menolak, ragu-ragu, bukan ragu, bahkan takut lah ya gitu. Kok aku sih? Ya, masa aku? Gitu ya kalau bahasa kita ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan coba, kondisi Nabi Musa dan kondisi siapa yang akan dihadapi? Fir'aun. Nabi Musa itu kondisinya gimana ketika itu? Beliau pertama adalah buronan, lagi dikejar-kejar sama Fir'aun. Coba bayangin, lagi jadi buronan, ya, dikejar-kejar tuh. Pokoknya Fir'aun itu kan mengerahkan pasukannya untuk mencari Musa. Kemudian tiba-tiba ada perintah dari Allah, datangi Fir'aun. Nah, datangi Fir'aun itu bukan menyerahkan diri, tapi apa? Kan berarti kalau namanya buronan itu kan berarti memang bisa jadi kan perintahnya dibunuh gitu ya oleh Fir'aun atau ya dipenjara atau apalah gitu ya. Tapi ini disuruh mendatangi Fir'aun dan ngapain? Menasehati dia. Bayangin coba, bayangin kalau kita dalam kondisi Nabi Musa lagi dikejar-kejar, malah datang gitu ya. Jadi istilahnya itu seolah menyerahkan diri untuk dibunuh lah gitu ya, untuk dipenjara. Tapi ternyata bukan menyerahkan diri untuk itu, tapi untuk menasehati. Bayangin, menasehati Fir'aun yang terkenal luar biasa ya durhakanya. Dia bahkan mengaku sebagai Tuhan. Nah, dan tidak hanya itu, Nabi Musa pun kondisinya apa? Kondisinya ya, beliau itu anak yang dibuang, anak pungut, kemudian miskin kan gitu ya, dari keluarga kalangan miskin. Kondisinya juga apalagi? Ya tidak punya pasukan ya kayak Fir'aun, ya, para pendukung dan lain-lain, tidak punya kekuatan. Nah kemudian Musa itu apa? Gagap. Nabi Musa itu gagap. Bicaranya gagap. Nah dalam kondisi begini,
diminta untuk menasehati seseorang yang apa? Dia berkuasa, dia kejam, dia punya pasukan, dia kaya, dia mengaku Tuhan, dia banyak hal ya, banyak hal. Teman-teman kalau dalam kondisi gitu kira-kira gimana? Lagi dikejar polisi nih ya, tiba-tiba suruh datangin polisinya terus nasehatin. Mending kalau polisi ya ini penguasa. Jadi istilahnya mungkin kalau bahasa kitanya, ya Allah, aku tuh begini. Dia itu begitu. Sering gitu nggak teman-teman? Kita tuh merasa kayaknya nggak mungkin deh aku menghadapi masalah ini, nggak mungkin deh aku berikhtiar tuh, nggak gitu ya. Akhirnya apa? Putus asa. Karena merasa aku tuh begini. Masalahku itu begitu. Siapa yang merasa begitu? Angkat tangan. Aku tuh begini, anakku begitu, aku begini, suamiku begitu, aku begini, masalahku begitu. Enggak deh. Nah, sampai di sini, tapi akhirnya apa? Nabi Musa ya tetap menjalankan perintah Allah. Allah meyakinkan Nabi Musa ya bahwa Allah itu akan bersama dengannya. Nah itu, dan Allah pun apakah hanya Nabi Musa yang Allah yakinkan? Tidak teman-teman. Kita banyak mendapati ayat-ayat, ya. Walaupun ayat ini turunnya sudah 14 abad yang lalu, tapi kan itu untuk kita. Bahwa Allah itu inni qarib, Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Bahkan Allahnya juga dekat. Ya. Bahkan dikatakan Allah menggambarkan begitu dekatnya dengan kita itu seperti lebih dekat lagi dari urat nadi kita. Urat nadi kita aja kan nempel di badan kita. Gitu. Dikatakan Allah itu lebih dekat lagi dari urat nadi. Jadi tenang aja. Jadi memang harus yakin. Jalankan, karena ini perintah Allah untuk berikhtiar, hadapi yang sudah ada di depan kita. Gitu. Mau lari kemana? Ya. Kalau kita gambarkan masalah itu adalah soal, kan harus diselesaikan. Jadi kita mau lari kemana? Akan dapat soal yang sama. Gitu. Karena ini belum selesai nih. Kamu belum membaca pesannya dan belum menjawab. Dan hakikatnya kenapa sih Allah itu berikan soal ini? Karena teman-teman Allah ingin kita lebih baik di dalam hal ini. Gitu. Di hadapannya Allah. Supaya kita lebih baik. Misalnya ya, punya hutang. Ya udahlah, ada yang mau backup orang tua, aku lari aja, ya. Lari dari kejaran yang ngejar-ngejar tadi hutang orang tua yang jadi tamu. Dia lari keluar kota, dia bisnis baru lagi. Tapi kan ini belum clear kan, gitu ya? Karena masalah dia itu di keuangan misalnya di hadapan Allah. Allah pengen dia nggak ada masalah lagi di keuangan. Ya silakan aja mau lari kemana aja, dia akan ada masalah terus dalam keuangan. Biasanya ya tipe begitu tuh di sini ninggalin utang, pindah ke kota lain ninggalin utang, pindah lagi ke kota lain ninggalin utang lagi, ninggalin utang lagi. Atau ada yang pernikahan, ya udah cerai aja, nanti nikah lagi, gitu lagi, karena belum tuntas PR-nya, malah lari dari PR. Jadi memang hadapi, kan itu ya, hadapi. Kalau pengen coba selesai justru dihadapi. Hadapi, Bismillah, luruskan niat, perintah Allah, dan yakin bahwa Allah itu akan menolong kita. Makanya untuk menumbuhkan keyakinan sejak awal minta ditemani sama Allah. Itu salah satu cara menumbuhkan keyakinan juga. Karena menolong kita itu, Allah itu sangat mudah sekali. Tinggal bilang apa Allah itu? Tinggal bilang kun, gitu ya teman-teman. Untuk menolong kita. Itu tambahan dari saya terkait niat. Ya, terkait niat. Kita pasti bisa. Luruskan, karena ini perintah Allah, dan yakin Allah akan menolong kita. Nah ini rumus hasil kemarin. Berarti nanti akan saya tambahkan insya Allah bahwa ikhtiar itu tidak hanya maksimal, tapi optimal. Di takaran yang sudah kita tentukan. Nah, yang berikutnya adalah ini teman-teman. Ada yang menghambat hasil ternyata. Kita udah ikhtiar nih, ikhtiarnya kayak tadi ya. Ini kayak ini udah kita jalankan misalnya, tapi kok nggak berhasil. Ada yang menghambat hasil. Apa? Yang pertama adalah karena ada noda-noda hitam di hati kita. Ada sebuah hadis ya, bahwa ketika seorang muslim, ketika seorang hamba berbuat dosa, maka Allah akan ketikkan titik hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, maka Allah hapuskan titik hitam itu. Dia bikin dosa, Allah kasih titik hitam lagi. Tobat, Allah hapuskan. Begitu seterusnya. Nah, teman-teman, pertanyaan saya,
sekarang itu selama ini kita banyak menorehkan titik hitam di hati, ya noda hitam di hati, atau banyak taubat? Lebih banyak mana teman-teman? Jujur, ya ingat tau, saya pernah menyampaikan ya, kalau kita marah 5 menit, Allah nanti kan menghisap kita itu per detik. Jadi kalau marahnya 5 menit, udah berapa titik di hati kita? Noda. Ya. Jadi kalau misalnya 1 detik 1 titik, berarti 5 menit itu 60 titik dikali 5. Berapa? 300 titik hitam di hati. Bayangin, Nabi Yunus sekali marah ditelan ikan paus. Kita gimana? Ya Allah. Ya. Wajar nggak kalau belum ditolong Allah? Belum berhasil tuh ikhtiarnya. Karena banyaknya dosa kita kepada Allah. Solusinya apa? Tobat dulu sebelum ikhtiar. Tobat lagi, tobat terus. Belum ditolong juga, ya kan habis tobat, udah kemarin udah tobat, ya kan kita bikin dosa lagi kan setiap hari ya. Belum kalau dosanya dosa jariyah, ya, dosa komunal, dosa jamaah, dosa fardu kifayah yang belum kita laksanakan. Itu dosanya lebih banyak lagi dari hal itu. Jadi terus saja bertobat. Terus bertobat sampai Allah menurunkan pertolongannya. Walaupun ingat ya, di kajian sebelumnya kita bahas pertolongan Allah itu bisa jadi bentuknya tidak sesuai yang kita inginkan, tapi Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Lebih baiknya versi Allah, bukan versi kita. Dan sebetulnya teman-teman kalau kita kaitkan dengan ayat inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ada 2 kemudahan, bahkan lebih banyak kemudahan. Ada banyak, lebih dari 1 gitu yusra. Nah, teman-teman, bersama kata Allah, bukan ba'da, inna ba'da gitu ya, usra, bukan. Ma'a, bersama. Seperti kisahnya Nabi Musa ya, Nabi Musa itu ditolongnya itu kan kemudahannya itu lewat tongkatnya. Nah kan pertanyaan saya pernah bertanya ya ke teman-teman, kapan tongkatnya itu ada? Sebelum ada masalah. Maka pasti ketika kita dikasih masalah, bersama masalah itu sudah ada kemudahan. Bahkan kemudahannya jauh. Sebelumnya juga sudah Allah siapkan. Seperti tongkatnya Nabi Musa. Nah kita tinggal mencari tongkat Musa kita itu mana? Siapa? Apa? Bisa jadi loh teman-teman, tongkat Musa kita itu kucing yang selama ini suka kita usir ketika kita ke rumah. Bisa jadi itu bukan sembarangan kucing. Ya. Lihat aja kucingnya napak apa enggak. Ya. Bisa juga sembarangan kucing, Allah yang ngirimkan. Coba dari kemarin itu kamu itu ya gitu. Apa ngasih makan aku? Turun pertolongan Allah, turun keridhaan Allah. Atau bisa jadi nenek-nenek yang jualan gorengan, yang suka lewat kita cuekin. Atau bisa jadi anak yang selama ini ngeberantakin rumah kita omel-omelin, coba dari kemarin berhenti ngomel, mungkin turun pertolongannya Allah. Nah, jadi itu seperti kisahnya Nabi Musa lagi ya. Kisahnya Nabi Musa waktu umatnya Musa itu bilang kepada Musa ya, wahai Musa, kami ingin pengen apa sih? Pengen menjamu Allah, menjamu makan. Ya. Menjamu makan. Nabi Musa udah nolak duluan di awal, tapi kata umatnya, udah bilangin aja sama Allah, kalau kami akan menjamu makan. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kata Allah, silakan kalau gitu persiapkan, nanti malam aku akan datang. Nah, disiapin dong, nyiapin makanan macam-macam gitu ya dan lain-lain. Nah, qadarullah saat itu ya ada 2 riwayat ya, ada bilang itu, ada yang menyampaikan ada nenek-nenek, ada yang menyampaikan itu kakek-kakek. Kakek-kakek, saya lebih cenderung mengambil bahwa yang datang itu adalah kakek-kakek datang ya, kakek-kakek namanya udah tua dalam kondisi lapar dan haus. Itu kan penduduk di situ itu lagi nyiapin jamuan buat Allah ya. Nah, datang ke situ minta makan. Nggak ada satupun penduduk yang mau memberi makan dan minum. Kami lagi sibuk menyiapkan jamuan untuk Allah. Lebih baik engkau bantu kami dulu. Nah, si kakek itu malah membantu. Udah tambah sampai dong, minta lagi. Kalau nggak salah udah sampai ke Musa. Ya. Musa bilang begitu, udah tunggu, ini tolong bantu lagi. Akhirnya sampai semalaman
akhirnya terlupakanlah mungkin ya si kakek itu. Tidak ada yang memberi dia makan. Sampai semalaman tidak ada tuh. Allah itu tidak datang. Nah mulailah umatnya Musa itu mempertanyakan mana Allah itu nggak datang gitu. Dan saat itu syariat saat itu teman-teman kalau berbohong itu dibunuh. Kalau nggak salah itu seperti itu. Nabi Musa lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak datang? Nah ternyata kata Allah, aku sudah datang. Yaitu dengan mengutus malaikat ya, kakek-kakek tadi. Akhirnya kan penduduk itu mencari kakek itu sudah tidak ada. Jadi kata Allah, ketika kita memuliakan orang lain, memberikan orang lain, ketika kita menolong orang lain, maka saat itulah sebetulnya kita sedang memuliakan Allah. Hakikatnya kan itu kepada Allah. Jadi teman-teman, seandainya mereka itu tadi malam gitu ya, menjamu si kakek itu akan turun keridhaan Allah. Jamuan sesungguhnya bukan buat kakek itu, tapi itu untuk Allah. Kan memang itu perintah Allah, ya untuk menolong orang lain, mau melepaskan kesulitan orang lain, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, kalau sekarang ketemu dengan kakek-kakek, nah curiga lah, jangan-jangan dia juga malaikat yang diutus oleh Allah untuk kita. Seperti ya disitulah mungkin pertolongan Allah itu untuk kita. Bisa jadi pas kita lagi lewat ada pedagang udah tua gitu ya, bawa pisang meni berat gitu ya, lewat kita lewat di dalam mobil mungkin berhenti aja dulu. Siapa tahu itu tongkat musanya, nggak ada yang kebetulan kan kita. Kenapa kakek itu pas kita lewat pas ada dia gitu. Siapa tahu itu tongkat musa kita. Siapa tahu di situlah pertolongan Allah. Atau mungkin pertolongan Allah itu ya macam-macam lah. Di masalah yang kita hadapi sebetulnya mungkin di situ masalah baru nih, lagi punya masalah, lagi berharap ada pertolongan Allah, dikasih masalah baru. Anak ngumpul serumah-rumah misalnya ya, habis ngumpul tuh lari-lari serumah, aduh. Nah membersihkan najis itu kan perintah Allah, nah bisa jadi di situ juga ditolong Allahnya di situ ketika kita ridho dalam membersihkan najis. Nah, jadi bisa banyak hal teman-teman. Nah, kembali ke sini, jadi noda hitam itu segera hilangkan, karena ini adalah penghambat pertolongan Allah. Solusinya apa? Dihilangkannya dengan tobat. Terus bertobat. Minimal sehari lakukanlah gitu ya, sholat tobat, istighfar minimal 100 kali. Kemudian bahkan kalau bisa lebih ya, karena dosa kita juga lebih daripada itu. Kemudian kita cari ya, banyak hal yang Allah itu dikatakan Allah itu banyak amal yang bisa mengantarkan cepatnya dihapuskan dosa-dosa kita. Ya. Misalnya ketika kita setelah sholat ya, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu kan sebanyak 33 kali. Maka disitulah Allah akan hapuskan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Cari lagi amal apa yang bisa menghapuskan dosa. Nah itu bisa banyak teman-teman banyak pelajari. Nah itu yang pertama, penghambat kita ditolong Allah. Penghambat kedua apa? Penghambat berikutnya adalah dosa kita. Noda hati yang urusannya bukan sama Allah, tapi sama manusia. Ya, ganjalan-ganjalan hati. Kesal kita, marah kita, mungkin mangkelnya kita, kecewanya kita, ya, bencinya kita, sama ganjalan-ganjalan hati. Ya, pokoknya hal-hal yang negatif di hati kepada orang lain. Nah ini penghambat juga. Jadi kayak ke anak. Kenapa anak yang nggak sulit makin sulit gitu. Sama suami juga makin sulit. Karena makin kita kesal, makin kita sebel, makin jauh ditolong Allahnya. Makanya ridho itu penting sekali kita kejar. Ridho sama keadaan anak kita. Ridho sama keadaan suami kita. Justru di situ pertolongan Allahnya datang. Bicara mah gampang, emang gampang banget bicara ya. Prosesnya itu teman-teman jatuh lagi. Bangun lagi, jatuh lagi. Belum sempat bangunnya tegak, udah jatuh lagi. Ya enggak apa-apa, nikmati. Dan berbahagialah kalau punya teman solihah, teman-teman yang energinya sama. Kita bisa dikuatkan, saling menguatkan. Makanya salah satu obat hati itu bergaul dengan orang-orang solih dan solihah.
Perbanyaklah teman surga ini. Jadi saran saya ini teman-teman kajian subuh, cobalah japrian, WA, saling save nomor kontaknya. Bukan untuk saling apa? Bukan untuk saling curhatan, bukan ya. Ya bersaudara, bersahabat gitu. Karena namanya kalau udah bersaudara, bersahabat nanti kan nggak curhat pun mungkin nanti paham temannya itu ya, sahabatnya itu, oh temanku lagi kesulitan. Otomatis kalau namanya sahabat, temannya kesulitan itu pasti otomatis setidaknya menguatkan, ngingetin, ngelingken ya. Nah, ini bahasanya tuh menyadarkan. Masya Allah, saya itu ini ya, ketika kita memahami ada perintah Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar, itu sebenarnya kasih sayang Allah. Allah wajibkan ya, saling menasehati itu. Allah wajibkan karena apa? Manusia itu butuh nasihat. Sehebat-hebatnya manusia, dia butuh nasihat. Bahkan Rasulullah itu butuh nasihat juga. Butuh yang melipur lara. Ya. Siapa biasa yang terdepan? Khadijah, ya, Aisyah, para istri-istrinya. Kemudian kadang para sahabatnya. Butuh ditemani oleh orang-orang yang salih dan salihah. Dan seringnya dari Allah langsung. Ya enak banget ya Rasulullah sama Allah langsung dimotivasinya. Teman-teman, motivasi Allah kepada Rasulullah itu kan diabadikan dalam Quran. Jadi sebetulnya hakikatnya itu motivasi untuk kita semua. Masalahnya mau buka Qurannya enggak? Jadi kalau lagi betul ya bahwa hanya dengan mengingat Allah kita itu akan tenang. Ya jadi bukan cuma membaca Qurannya selesai, walaupun itu juga bisa menghantarkan ketenangan ya. Tapi ketika justru memahami apa makna dari ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada kita, harusnya jadi booster energi yang luar biasa. Itu teman-teman ya. Jadi kembali ke sini, yang menghambat pertolongan Allah itu adalah noda hitam di hati kita yang urusannya kepada manusia. Nah teman-teman yang agak repot itu yang urusan kedua ini. Kalau urusan sama Allah, tobat selesai. Insya Allah selesai. Tobat lagi selesai. Bahkan kalaupun belum sempat dimaafkan, kita masih bisa berharap dari syafaat dari anak kita, dari mungkin nanti dari Rasulullah ya. Dan lain atau dari Al-Quran pun nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang sering membaca dan mengamalkannya. Nah, tapi kalau sama manusia teman-teman, kalau nggak selesai di dunia, nah inilah hutang walaupun cuma 1 perak, 1 rupiah, nah ini ditagih sama Allah. Sulit ini bisa menghambat. Maka selesaikan urusan manusia sebelum kita, dengan manusianya sebelum kita berpulang kepada Allah. Selesaiin. Caranya gimana? Silaturahmi. Ya, dengan tadi pertanyaan tadi ya, silaturahim. Silaturahim itu apa? Datengin orangnya, jalin hubungan lagi. Pasti berat. Ya bismillah. Minta sama Allah dikuatkan. Ngapain? Datangi itu, sampaikan 3 kata sakti. Ya. I'm sorry, I love you, thank you. Tapi kan dia yang salah. Nggak apa-apa. Ya. Kan jangan merasa ana khairun minhu. Ya, ingat ya, ada pembahasan itu dulu ya. Aku lebih baik dari dia. Ya kalau ada 2 orang memang sedang tidak baik hubungannya, itu biasanya masing-masing punya persepsi yang negatif. Dia ya kok yang salah. Apaan? Ya, keenakan banget kok aku duluan minta maaf. Nah, dan lain-lain. Nah itu yuwaswisu fi sudurinas. Bisikan setan itu kan kayak gitu. Datangi lah, nanti dicuekin, ya udah nggak apa-apa kan kita ini kenapa pengen mendatangi dia supaya urusan kita sama Allah nanti juga selesai. Kita datengin aja, coba datengin urusan kita sama Allah selesai. Kalau dia akhirnya ngelunjak tambah ini, udah urusan itu urusan dia sama Allah. Silaturahim, kemudian tadi ya, I'm sorry, I love you, thank you. Tapi itu pakai bahasa ini ya, silakan pakai bahasanya masing-masing. Jangan cuma datang assalamualaikum, I'm sorry, I love you, thank you. Wassalam. Terus pergi lagi, bukan begitu ya. Tapi kalau aku terbalik Bu Dewi, aku yang ditinggalin malah. Gitu ya, kasihan deh. Ya nanti bukan orang ya jelema naon sih, naon error katanya. Nah datangi, jalin lagi silaturahmi gitu ya. Kalau bisa dibicarakan, tabayun, dikelirkan. Ya, dikelirkan. Sampaikan bahwa kita tuh melakukan ini bukan karena pengen cari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi karena biar Allah ridho sama kita. Sampaikan begitu. Kemudian, gimana kalau orangnya jauh? Telepon.
Nggak tahu nomor teleponnya, cari tahu dulu, ya ikhtiar dulu. Minta sama Allah, ya Allah tolong tunjuki, hamba ingin menyelesaikan urusan hamba dengan orang ini ya. Ternyata udah meninggal. Nah, kalau dilihat dulu ya, urusannya apa, utang piutang atau apa. Jalin silaturahmi sama ahli warisnya. Selesaikan dengan ahli warisnya. Berarti kan kalau dia udah meninggal, kalau itu adalah kita punya hutang kepada dia, itu adalah hak warisnya kan, hak waris anak-anaknya. Berarti urusan kita sama anak-anaknya. Kalau nggak ada ahli warisnya, udah meninggal, titip sama Allah. Udah beres gimana? Iya tuh ya, udah nggak ada cara lagi kalau kayak gitu. Nah itu teman-teman penghambat kita dalam berhasil dalam melakukan ikhtiar. Nah, silakan sekarang saya kasih kesempatan kepada teman-teman tuliskan. Ya, tuliskan, pegang buku tuliskan. Ya. Tuliskan apa? Noda-noda hitam di hati teman-teman. Nah, gimana caranya? Yang pertama, tuliskan yang kepada Allah. Dosa kita sama Allah. Bikin list ya, dosa kita sama Allah. Teman-teman tuliskan dosa kita sama Allah apa saja, biar gampang. Tuliskannya mundur dari detik ini ke belakang. Coba. Sebelum kajian, udah bikin dosa belum tadi? Sejak bangun, mungkin udah ngomelin anak. Tulis tuh berapa menit, berapa detik, nggak sebanyak itu dosanya. Judesin suami, habis kurang uang sakunya, uang belanjanya. Tadi malam sebelum tidur, coba bikin dosa nggak? Kemarin, tulis aja dosanya. Kalau sulit ditulis, kasih ini aja. Titik aja. Ingat dosa apa? Titik. Kalau tadi malam ngomelnya 5 menit, kasih titiknya 300 titik. Ayo. Beres nggak nih? Sampai jam berapa nih menuliskan dosa sama Allah? Kemudian yang nggak sholat mungkin ada. Nah, titiknya berarti itu bukan kecil lagi. Kebayang nggak teman-teman, noda hitam di hati kita itu kayak apa? Jangan-jangan hatinya hitam semua. Nah, belum dosa-dosa, ya coba dosa besar kita juga sama Allah apa saja. Mungkin dari mulai syirik ya, atau mengambil selendangnya Allah, kita merasa jadi Tuhan ya, sombong, marah-marah, pengen ngatur orang, nah itu juga maksain kehendak kita sama orang, itu tanpa sadar kita itu merasa jadi Tuhan. Ya, memaksakan. Itu juga tidak boleh. Jadi kepada Allah ya, ini urusannya sama Allah. Apa dosa-dosa? Buka aurat. Saya juga baru tadi dari jurusan doang. Ya, kita misalnya kapan kita mulai menutup auratnya dengan benar? Berjilbabnya dengan benar, kapan? Misalnya baru sebulan. Nah, hitung dari balik itu sampai bulan kemarin udah ada berapa detik? Berapa detik loh saya nanyanya? Sebanyak itulah dosa kita, dosa besar kita sama Allah. Nah, teman-teman, bisa nggak nulisin dosa kita? Padahal malaikat itu nggak pernah terlewat menuliskan dosa kita. Pertanyaannya, masih mau menanti-nanti bertobat atau bersegera bertobat? Kan seperti itu. Nah, bersegeralah bertobat kepada Allah, karena ya itu modalnya kita. Apalagi, karena hanya Allah yang bisa kita mintain maaf, ya, dan mengampuni kita itu cuma Allah. Kepada siapa lagi? Oke, nah kalau nggak selesai nulisin sekarang, silahkan dilanjutkan. Nanti ya setelah acara. Yang berikutnya adalah dosa kita kepada manusia. Silahkan dituliskan kepada siapa saja kita punya ganjalan hati. Ya, yang pertama, biasanya coba tulis dulu nama kedua orang tua kita. Tulis dulu aja, jangan ditulis dulu apa ganjalan hatinya. Apa noda hitamnya jangan ditulis dulu. Kemudian saudara kita, adik, kakak kalau ada. Tulis namanya, semuanya. Pada 10 tulis 10. Pada 20 tulis 20. Termasuk saudara tiri. Ya.
saudara ipar, tulis semua. Nama-namanya dulu. Kemudian anak, tulis semua nama anak. Kalau yang punya anak. Cucu, tulis semua namanya. Kemudian teman kita, dari mulai teman TK, sebelum TK, ya, teman di rumah, teman TK, teman SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian tetangga, kemudian teman kerja, teman bisnis. Ada sisanya nggak ya selain itu? Kayaknya cuma itu yang berhubungan sama kita. Siapa lagi itu? Nah, teman-teman, dari nama-nama tadi, tuliskan satu-satu sama ayah misalnya. Apa ganjaran kita sama ayah? Saya benci banget ayah saya. Ayah saya menelantarkan saya. Tulis benci sama ayah karena sering menelantarkan. Atau ingat misalnya dulu pernah dimarahin. Sekarang ayah saya udah baik, tapi kalau ingat tuh dulu waktu itu dimarahin sama ayah tuh. Waktu itu aku SD ya, gara-gara salah naruh sendal misalnya. Tulis nih, masih keinget aja sakit hati, tulis. Itu juga ganjalan hati. Atau kalau teman-teman punya trauma, fobia, coba ingat-ingat dulu awalnya punya trauma itu, fobia itu kenapa? Kayak misalnya takut sama kucing, saya takut kucing, Pak. Takut sama kucing. Dulu fobianya kenapa? Mungkin karena ditakut-takuti sama teman saya. Itu juga bisa ditulis. Berarti kan mungkin kita ada ganjalan ke temannya sebetulnya. Jadi fobia ke kucing. Tanpa sadar kita belum memaafkan teman kita itu. Itu ganjalan hati juga. Atau dibully sama teman. Ada tuh yang fobia sama karet gelang. Ternyata setelah didetili kenapa teman-teman fobia sama karet gelang. Jadi dulu itu dia itu mau disapi sama ibunya susah katanya. Jadi ibunya itu pakein itunya pakai karet gelang gitu. Jadi pas mau diisap dia malah ngisap karet gelang gitu. Nah, dia itu dari mulai situ sama karet gelang itu ya jijik gitu. Nah, berarti kan ada trauma ke ibunya berarti kan. Sebetulnya dia belum memaafkan ibunya sehingga ada fobia itu. Jadi kalau di konsep self healing itu ya dihilangkan ganjalan ke ibunya itu. Insya Allah fobianya hilang. Dihilangkan, kayak tadi takut-takut sama kucing, maafkan temannya. Biasanya fobianya juga cepat hilang sama kucing. Tanpa sadar loh, ini kan karena alam bawah sadar biasanya. Nah. Oke, atau sama pembantu yang di rumah. Kita mungkin pernah marahin dia. Kita pernah motong gaji dia sepihak. Kita pernah nyuruh dia di luar akad kita sama dia. Kayak gitu-gitu. Silahkan ditulis. Oke, teman-teman, ada nggak pertanyaan saya di tugas yang pertama itu kosong kertasnya? Noda sama Allah. Siapa yang kosong kertasnya ngacung? Nggak ada. Siapa yang kertasnya penuh banget, bahkan kurang? Belum selesai nulisnya? Penuh. Ada? Wajar nggak kita nggak ditolong Allah? Belum ditolong Allah. Wajar nggak kenapa wabah ini belum berlalu? Kenapa belum ditolong Allah? Wajar nggak kita masih dizolimi oleh kaum kafir? Masih dikuasai kaum kafir, wajar nggak? Salah siapa? Jangan nunjuk pemimpin terus. Jangan nunjuk mereka, kita juga salah. Mungkin kita nggak pernah amar ma'ruf sama mereka. Kenapa perzinahan banyak? Jangan nunjuk mereka. Kita mungkin salah, nggak pernah kita nasihatin para pezina itu. Dosanya ke siapa? Balik ke kita lagi. Kerusakan yang ada saat ini salah siapa? Kita. Dosa kita banyak sama Allah. Kapan kita amar ma'ruf nahi munkar? Mungkin jarang. Pernah kok, ya tapi semaksimal apa, seoptimal apa, kan kayak gitu. Nanti ditanya sama Allah. Jadi wajar. Coba kalau mau ditolong Allah, ya kita lagi mungkin punya masalah berat, termasuk ya masalah kaum muslimin berat-berat semua. Pengen ditolong Allah, segera bertobat, segera kembali kepada Allah. Ya karena tobat yang benar itu adalah menyegerakan kembali kepada Allah. Nah itu teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan di
pagi ini. Jadi saya minta maaf hanya bisa sampai hari ini sampai jam 6.30 saja karena ada tugas negara. Ya. Dan tidak ada, silakan kalau ada pertanyaan nanti ke Teh Yani aja, beri catat Teh Yani dulu ya. Jadi kajian dari saya insya Allah hari ini cukup sekian dulu. Insya Allah kita bertemu di minggu depan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah, terutama bagi saya pribadi, kita semua mendapat taufik ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, kita tutup kajiannya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, saya serahkan acara ke Teh Yani dan sekaligus saya pamit ya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Dewi. Baik, Ibu-ibu, alhamdulillah, insya Allah Bu Dewi akan melanjutkan tugas negara di tempat lain. Mohon doanya untuk beliau. Seperti biasa, teman-teman silahkan boleh men-screenshot dan seperti biasa membuat testimoni di sosmednya masing-masing. Saya beri waktu ke teman-teman untuk men-share kajian hari ini, pagi ini, di sosmednya masing-masing. Waktunya saya kasih 1 menit saja. Mangga, Teh Santi, lanjutkan. Ini Teh Santi sekarang di sini ada 2 nih, tapi sama-sama dari Bandung. Ada 3 harusnya, Teh. Ada 3 ya? Oh iya, sama Teh Santi Rahmi ya? Iya. Teh Santi Rahmi di Facebook gabungnya. Oh, di Facebook. Ya. Pak. Ya. 1 menit ya, teman-teman ya. Silahkan di-share kajian pagi ini di sosmednya masing-masing. Anu eta ya apa maksudnya? Lanjut ya, sambil teman-teman men-share. Bagi teman-teman yang masih mau bertanya terkait materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi, bisa japri via WA ke nomor kontak yang ada di flyer, atau bisa ke admin yang ada di grup Pejuang Subuh. Nanti insya Allah pertanyaannya akan saya bahas di minggu depan yang akan datang. Ada info kajian kafah angkatan 8, insya Allah masih dibuka sampai hari Senin. Pembukanya sampai hari Senin ini masih kita buka untuk pembinaan kajian kafah angkatan 8. Insya Allah nanti masih bisa mendaftar di kontak yang sama ke admin pembuktian cinta, yaitu Teh Yani, saya sendiri. Pembuktian cinta ini di sini ibu-ibu atau teman-teman semua bisa melihat acara workshop kami namanya Metanoia Self Healing. Insya Allah biasanya kami adakan rutin offline, tapi berhubung sedang ada wabah, tahun ini kita hanya mengadakan online baru sekali atau 2 kali gitu ya, lupa. Teman-teman yang sudah bergabung di grup Pejuang Subuh bisa melihat workshop dari pembuktian cinta, ada tinggal di scroll ke paling bawah, di situ ada keterangan-keterangannya, sesi pertama, sesi kedua, dan sampai ke sesi ketiga. Mungkin nanti jika ada dari ibu-ibu semua di sini, teman-teman ingin mengadakan acara workshopnya, mangga hubungi kembali adminnya Teh Yani juga. Hidup Teh Yani. Ya Allah Teh Yani. Nanti bisa dilihat ya teman-teman, di situ penjelasannya sudah komplit terkait ikhtiar sampai cara-cara ikhtiarnya, di situ sudah ada di workshopnya Metanoia Self Healing sesi ketiga kalau bagian ikhtiar itu biasanya. Mungkin itu saja dari saya. Kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah di Pejuang Subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila khair Teh Yani. Semuanya. Izin live ya Ibu. Ya, enggak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair Teh Yani. Wa iyaki.